Ada aturan tak tertulis yang bilang jangan pernah bawa darah kotor pas naik ke tanah suci Mahameru. Desi mikir dia bisa nyembunyiin kondisi fisiknya itu. Tanpa sadar kalau kebohongan kecil itu justru ngasih izin buat sesuatu yang jahat, buat naik ke punggungnya dan ngambil alih kendali badannya. Untuk nama tokoh dan beberapa lokasi telah kami samarkan. Selamat datang di Scary Note. Oke, jadi semuanya bermula di sebuah kamar kos yang lembab di pojokan kota Malang. Waktu itu hujan gerimis yang gak kunjung berhenti, bikin udara di dalam kamar rasanya berat dan lengket. Desi lagi duduk meringkuk di pinggir kasur busa tipisnya. Tangannya meremas perut bagian bawah sekuat tenaga. Rasanya kayak ada kawat berkarat yang ditarik pelan-pelan di dalam rahimnya. Itu hari pertama menstruasinya. Dan buat cewek, hari pertama itu biasanya siksaan paling brutal. Wajahnya pucat, keringat dingin mulai keluar di pelipis. Tapi dia mati-matian nahan supaya nggak nerang kesakitan. Masalahnya, di luar pintu kamar, teman-temannya udah mulai ribut packing keril. Ada suara Lucky yang teriak nanya kompor portable. Ada suara ketawa-ketawa semangat anak-anak yang mau naik gunung. Desi tahu, kalau dia bilang jujur soal kondisi badannya yang lagi bocor deras dan kram parah ini, mereka pasti bakal ngelarang dia ikut. Atau yang lebih parah, mereka bakal batalin pendakian cuma gara-gara dia. Ego Desi main di sini. Dia nggak mau jadi beban. Dia nggak mau jadi perusak suasana. Jadi dia maksain diri buat berdiri, nelan obat pereda nyeri yang dia beli di warung, terus masang senyum palsu di wajahnya. Dia keluar kamar, bilang ke Lucky kalau dia siap 100%. Dia nggak sadar, kebohongan kecil itu fatal banget. Di dunia kita, menstruasi itu cuma siklus biologis. Tapi di tanah yang mau mereka datangi, darah kotor yang dia sembunyikan itu ibarat menyalakan suar atau lampu mercusuar yang terang banget buat ngundang segala macam makhluk yang lapar. Kebohongan itu berhasil nutupin mata teman-temannya. Tapi alam punya cara sendiri buat membuka kedok. Dan itu kerasa banget pas mereka mulai bergerak ninggalin kosan. Mereka sampai di Pasar Tumpang dan suasana di sana bener-bener gila. Bayangin, pasar tradisional tahun 90-an yang becek, bau campuran antara sayuran busuk, keringat manusia, sama asap knalpot angkot yang pekat banget. Di sini mereka harus nyewa jeep hardtop buat naik ke pos pendakian. Lucky, sebagai ketua rombongan, langsung nyegat satu sopir jeep tua yang lagi ngerokok kretek di samping mobilnya. Awalnya negosiasi harga jalan lancar, tawar-menawar standar lah. Tapi tiba-tiba, si sopir ini berhenti ngomong. Matanya yang udah agak keruh itu nggak ngelihat ke arah Lucky. Tapi ngelewatin bahu Lucky, langsung natep tajam ke arah Desi yang berdiri agak di belakang. Tatapannya itu nggak sopan, fokus banget ke arah perut Desi. Si sopir buang puntung rokoknya ke tanah, injek sampai mati. Terus geleng kepala kasar. Dia bilang gak mau bawa rombongan ini, titik. Gak pakai alasan jelas, dia cuma gumam sesuatu pakai bahasa Jawa halus yang intinya bawaan kalian gak bersih. Lucky bingung dan marah, nyangka ini trik buat naikin harga. Akhirnya mereka terpaksa nyari jeep lain yang harganya jauh lebih mahal karena sopir-sopir lain kayak ikutan ragu setelah lihat reaksi si bapak tua tadi. Buat Desi, penolakan itu rasanya kayak tamparan. Dia ngerasa telanjang. Kayak rahasianya udah dibaca abis-abisan sama orang asing cuma lewat tatapan mata. Jantungnya mulai deg-degan gak enak. Bukan karena takut ketinggian, tapi karena parno merasa ada yang salah sama dirinya. Setelah drama tawar-menawar yang bikin emosi itu selesai, mereka akhirnya dapet jeep dan langsung tancap gas ninggalin keramaian pasar menuju Antah Berantah. Perjalanan naik jeep ini bukan kayak wisata safari yang asik. Ini siksaan fisik murni. Desi duduk di bagian belakang, desak-desakan sama tas keril yang ditumpuk tinggi. Jalanan menuju Desa Ranupani waktu itu belum semulus sekarang. Mayoritas masih jalan makadam alias tumpukan batu kali yang ditata asal-asalan. Jeep itu menghantam lubang dan batu besar tanpa ampun. Setiap kali ban mobil ngehajar lubang, tubuh Desi kepental ke atas, terus jatuh lagi ngehantam bangku keras atau besi rangka mobil. Pas mereka lewat jalur jemplang, kabut tebal tiba-tiba turun nutupin pandangan, bikin suasana jadi putih semua.
Di tengah guncangan hebat itu, ada satu momen pas chipnya ngehantam lubang dalam banget. Kepala Desi kebentur keras kerangka besi di belakangnya. Bunyinya lumayan kencang. Tak! Desi ngerasain nyeri panas ngejalar dari leher belakang sampai ke bahu kanannya. Rasanya kayak ada otot yang ketarik paksa, atau mungkin retakan halus di tulang lehernya. Dia mau teriak, tapi suaranya ketelan sama deru mesin mobil yang bising. Rasa mual langsung naik ke tenggorokan. Dia pikir itu cuma mabuk perjalanan biasa. Padahal trauma fisik di leher dan bahu itu krusial banget. Rasa sakit itu bikin pertahanan mental Desi jebol pelan-pelan. Ngebuka celah buat hal-hal di luar nalar, buat mulai masuk dan nempel ke badannya nanti. Guncangan gila itu baru berhenti pas mesin jeep dimatiin di depan pos perizinan Ranupani. Dan kesunyian yang gantiin suara mesin itu rasanya aneh, terlalu sepi. Di Ranupani, mereka harus ngurus izin pendakian atau simaksi di pos Taman Nasional. Prosedurnya standar, nyatet nama, alamat, sama nyerahin fotokopi kartu identitas. Tapi ada satu syarat penting, surat keterangan sehat dari dokter. Tujuannya jelas, buat mastiin pendaki nggak punya penyakit jantung atau asma. Dan buat cewek, sebenarnya buat lecek kondisi fisik kayak yang dialami Desi sekarang. Tapi namanya juga anak muda yang mau praktis. Desi dan rombongannya nggak ada yang periksa beneran ke dokter. Desi ngeluarin selembar kertas lecek dari saku jaketnya. Itu surat dokter palsu. Surat nembak yang dia beli di pasar bawah tadi cuma modal uang rokok. Isinya menyatakan dia sehat walafiat, tekanan darah normal, nggak ada keluhan. Pas dia nyerahin kertas itu ke petugas jaga yang mukanya datar, tangan Desi gemetar dikit. Dia takut ketahuan. Tapi petugas itu cuma ngelirik sekilas, stempel kertasnya, terus masukin ke tumpukan buku besar yang berdebu. Desi ngehela napas lega, ngerasa dia berhasil ngakalin sistem. Padahal, detik pas stempel itu bunyi blam di atas kertas, Desi sebenarnya baru aja memutus satu-satunya tali pengaman medis yang dia punya. Kalau ada apa-apa sama dia di atas sana, gak ada data medis yang valid buat nolong dia. Dia resmi masuk ke zona bahaya tanpa jaring pengaman sama sekali. Malam itu mereka mutusin buat tidur dulu di pendopo desa biar besok pagi badannya seger. Tapi buat Desi, tidur malam itu justru jadi awal dari teror yang sebenarnya. Desi gelisah banget tidurnya, bolak-balik di dalam sleeping bag di lantai pendopo yang dinginnya nusuk tulang. Akhirnya dia ketiduran karena kecapean. Tapi mimpinya aneh dan nyata banget. Di mimpi itu dia ngerasa masih tidur di tempat yang sama, tapi suasananya hening total. Gak ada suara dengkuran teman-temannya. Tiba-tiba dari arah pintu pendopo yang gelap muncul sosok wanita tua. Pakaiannya kuno banget, kebaya lusuh warna tanah dan kain batik yang warnanya udah pudar. Rambutnya disanggul berantakan. Nenek ini jalan pelan-pelan ke arah Desi. Gak bersuara langkah kakinya. Desi mau bangun, tapi badannya kaku, kayak kena tindihan. Si nenek itu jongkok di ujung kaki Desi. Pelan-pelan, tangan keriputnya nyingkap ujung sleeping bag Desi. Dan yang bikin Desi mau jerit tapi nggak bisa, nenek itu nunduk dan mulai ngejilat telapak kaki Desi. Lidahnya kerasa kasar, basah dan dingin banget kayak es batu. Desi bisa nyium bau anyir darah campur tanah basah dari napas si nenek. Rasanya menjijikan dan invasif banget. Pas Desi akhirnya bisa kebangun dengan napas mos-mosan, keringat dingin ngebasain punggungnya. Lucky dan yang lain udah bangun, sibuk packing ulang buat jalan. Desi cuma bisa diem, masih ngerasain sensasi dingin bekas cilatan itu di kakinya. Itu bukan sekedar mimpi buruk, itu kayak tanda tangan kontrak. Dia udah ditandai. Setelah sarapan seadanya dan pemanasan singkat, mereka mulai melangkah ninggalin desa, masuk ke mulut hutan yang pohonnya tinggi-tinggi dan rapat. Jalur pertama namanya Watu Rejeng. Ini jalur setapak yang di sisi kirinya itu tebing batu cadas tinggi banget. Sementara sisi kanannya jurang yang penuh pohon. Suasananya lembab dan minim cahaya matahari karena ketutup kanopi daun. Di sini, suara langkah kaki mereka mantul-mantul di dinding batu, bikin efek gema yang membingungkan. Awalnya Desi jalan di tengah barisan. Dia mulai dengar bunyi langkah kaki lain. Tap, tap, tap. Iramanya beda sama langkah teman-temannya. Kalau teman-temannya berhenti buat minum, suara langkah ini masih kedengeran 1 atau 2 detik lebih lama baru berhenti.
Desi nyoba nengok ke belakang, mikir mungkin ada rombongan lain yang nyusul. Tapi di belakang kosong, cuma lorong hutan yang gelap dan berkabut. Dia nyoba mikir positif. Paling cuma gema atau pantulan suara. Tapi makin lama dia dengerin, suaranya makin jelas dan makin dekat. Bukan cuma suara sepatu di tanah, tapi dia mulai dengar suara napas. Napas yang berat dan serak, kayak orang yang habis lari jauh. Tapi bunyinya tepat di belakang telinga kirinya. Desi jadi sering noleh ke belakang dengan panik. Bikin ritme jalannya jadi nggak stabil dan bikin dia mulai ketinggalan sedikit dari Lucky yang jalan di depan. Rasa logisnya bertarung sama insting purbanya yang teriak kalau ada sesuatu yang lagi nguntit dia dari jarak dekat. Ketakutan Desi yang tadinya cuma di telinga, tiba-tiba dapat validasi visual pas mereka sampai di sebuah tikungan tajam di jalur itu. Pas lagi jalan nunduk karena capek, Desi iseng nyoroting senter kepalanya. Walaupun masih siang, hutan itu gelap banget, ke arah semak-semak rimbun di sisi tebing. Di sela-sela batang pohon raksasa yang berlumut, dia lihat sesuatu. Sekilas banget, tapi jelas. Ada bentuk tubuh, hitam legam, kayak bayangan tapi padat. Sosok itu lagi berdiri diam di balik pohon. Separuh badannya ngintip ke arah rombongan Desi. Itu bukan babi hutan, bukan monyet. Itu postur manusia, atau sesuatu yang nyerupai manusia. Desi kaget setelah mati. Dia kedip-kedip mata dan nyoba fokusin pandangan lagi ke titik itu. Sosoknya udah hilang, kosong. Cuma ada akar pohon yang ngejuntai. Desi mau teriak bilang ke Lucky, tapi lidahnya kelu. Dia mikir, kalau dia bilang dia lihat hantu sekarang, dia bakal diketawain atau malah bikin panik semua orang. Jadi dia telan ketakutan itu bulet-bulet. Tapi jantungnya mompa darah kenceng banget, bikin adrenalinnya naik. Masalahnya, karena dia lagi haid dan kurang makan, adrenalin ini malah bikin fisiknya drop cepet banget. Lututnya jadi lemes, dan rasa takutnya berubah jadi keyakinan kalau dia emang gak sendirian di situ. Untungnya gak lama setelah itu hutan mulai kebuka, dan mereka sampai di Ranukumbolo pas matahari mulai terbenam. Pemandangannya bikin napas berhenti saking bagusnya. Ranukumbolo itu danau di atas gunung yang cantik banget. Airnya tenang, dikelilingi bukit-bukit savana. Pas mereka sampai, udah ada beberapa tenda warna-warni punya pendaki lain. Desi ngerasa lega banget. Logikanya sederhana. Ada banyak orang, berarti aman. Setan atau hantu nggak mungkin muncul di tempat ramai kan? Suasana di sana lumayan hangat. Ada yang lagi masak air, ada yang main gitar pelan. Desi ngerasa pulang ke peradaban. Rasa takut di hutan tadi mulai pudar, keganti sama rasa capek yang nikmat. Dia ngelepas tas krilnya yang berat, duduk selonjoran di rumput, dan nikmatin kabut tipis yang mulai turun nyentuh permukaan air danau. Rasa aman semu ini bahaya banget, karena bikin Desi lengah. Dia lupa kalau dia masih bawa beban biologis yang belum dia urus seharian. Dia lupa kalau di tempat keramat kayak gini, aturan mainnya beda sama di kota. Dia ngerasa karena udah sampai di tempat kemah, dia bisa santai. Padahal Ranukumbolo pas malam hari itu punya sisi gelap yang gak kelihatan kalau lagi rame sore-sore begini. Pas langit udah gelap total dan dinginnya mulai nusuk sampai ke tulang sumsum, Desi sadar dia harus ganti pembalut karena udah ngerasa gak nyaman banget. Toilet umum di sana kondisinya parah banget, antre dan kotor. Desi yang udah kebelet dan risih akhirnya milih jalan agak menjauh dari area kemah, nyari semak-semak yang rimbun dan sepi. Di balik semak-semak itu, dengan penerangan senter yang digigit di mulut, dia ngelakuin proses itu dengan cepat. Dia ngebungkus pembalut bekasnya pakai kertas koran, terus dimasukin ke kantong plastik hitam, terus dibungkus lagi pakai kantong kresek lain sampai berlapis-lapis. Dia tahu aturannya, sampah harus dibawa turun, nggak boleh dikubur. Masalahnya pas dia balik ke tenda, dia bingung mau taruh mana bungkusan sampah ini. Kalau ditaruh di dalam tenda, takut bau dan bikin temannya jijik. Akhirnya dengan polosnya, dia nyelipin bungkusan plastik itu di saku jaring bagian luar tas krilnya. Tas itu dia taruh di teras tenda, di luar area tidur tapi masih di bawah atap luar tenda, flysheet.
Dia pikir itu aman dan higienis. Dia nggak sadar aroma darah segar, meskipun udah dibungkus plastik, bakal nyebar lewat partikel udara yang lembab. Di tengah kesunyian Ranukumbolo, bau itu ibarat umpan daging segar yang dilempar ke kolam hiu. Malam itu sekitar jam 2 pagi, Desi kebangun gara-gara ngerasa ada hawa dingin yang luar biasa nekan dadanya. Bikin dia susah napas, matanya melek dan pandangannya langsung tertuju ke arah pintu tenda yang sedikit kebuka karena angin. Di luar sana, di bawah cahaya bulan yang remang-remang, dia lihat pemandangan yang bikin darahnya berhenti ngalir. Di sekeliling tas kerilnya yang dia taruh di luar tadi, ada 3 sosok. Orang-orang sini nyebutnya pocong sugus, karena bentuknya yang kotak dan terbungkus. Tapi yang dilihat Desi jauh dari kata lucu. Kain kafan mereka kucel, penuh noda tanah liat. Mereka nggak loncat-loncat, mereka melayang, nambang beberapa senti di atas tanah, dia mematung ngelingkarin tas keril Desi. Wajah mereka ketutup kain, tapi Desi tahu mereka lagi mengendus. Mereka tertarik sama bungkusan di saku luar tas itu. Desi mau ngejerit bangunin Lucky yang tidur di sebelahnya, tapi suaranya nggak keluar. Badannya kaku total, kena fenomena tindihan atau sleep paralysis. Dia cuma bisa melotot, air matanya ngalir diam-diam. Ngelihatin 3 makhluk itu makin lama makin nunduk, makin deket ke arah tasnya. Seolah-olah lagi nyerap energi dari darah kotor yang dia bawa. Malam itu rasanya panjang banget, kayak nggak ada ujungnya. Pagi harinya, suasana di Ranukumbolo sebenarnya cerah banget. Matahari bersinar terik, mantulin cahaya di permukaan danau. Tapi buat Desi, dunia rasanya abu-abu dan buram. Kayak dia lagi ngelihat semuanya dari balik kaca yang kotor. Badannya remuk redam, matanya bengkak kurang tidur, dan sisa ketakutan semalam masih nempel kayak daki yang gak bisa digosok hilang. Pas tiba waktunya buat beres-beres tenda dan lanjut jalan, kejadian aneh pertama di hari itu langsung ngehantam mental Desi. Dia berdiri di depan tas kerilnya yang udah di-packing rapi. Secara logika, isi tasnya harusnya berkurang karena makanan dan air udah diminum semalam. Tapi pas Desi nyoba ngangkat tas itu buat ditaruh di punggung, dia kaget setengah mati. Tas itu nggak mau gerak. Beratnya nambah berkali-kali lipat. Seolah-olah di dalamnya bukan lagi baju sama sleeping bag, tapi batu kali yang padat. Desi nyentak tas itu sekuat tenaga sampai urat lehernya nonjol, dan baru tas itu bisa keangkat sedikit. Napasnya langsung ngos-ngosan. Dia langsung nengok ke arah Lucky sama teman-teman cowok yang lagi ketawa-ketawa di dekat api unggun bekas semalam. Di otak Desi yang lagi capek dan paranoid, dia langsung mikir, ini pasti kerjaan mereka. Dia nuduh mereka iseng masukin batu ke tasnya diem-diem pas dia lagi ke toilet. Dia bentak Lucky, nuduh mereka jahat banget ngerjain orang sakit. Lucky sama yang lain jelas bingung, dan sumpah demi Tuhan gak ngapa-ngapain tas itu. Tapi Desi gak percaya. Rasa curiga ini bikin tembok pemisah di antara mereka. Desi ngerasa sendirian, ngerasa dimusuhin, padahal sebenarnya beban itu bukan dari batu, tapi dari penumpang yang udah naik ke sana semalam. Dengan suasana hati yang dongko dan fisik yang udah drop duluan, mereka mulai ninggalin danau dan jalan menuju bukit legendaris yang namanya Tanjakan Cinta. Tanjakan Cinta ini punya mitos yang terkenal banget. Katanya kalau kita jalan sampai atas tanpa noleh ke belakang sambil mikirin orang yang kita sayang, cinta kita bakal abadi. Kedengarannya romantis, tapi buat Desi hari itu, mitos jangan noleh ke belakang itu berubah jadi peringatan horor. Kemiringan tanjakan ini gila, sekitar 45 derajat dan panjangnya minta ampun. Desi jalan paling belakang, nunduk dalam-dalam. Napasnya bunyi ngik-ngik saking beratnya. Setiap langkah itu perjuangan. Dan di tengah perjuangan itu, dia mulai ngerasain sensasi fisik yang gak masuk akal. Tas di punggungnya itu gak diem. Dia ngerasa beban di dalam tasnya itu gerak-gerak, geser ke kiri terus ke kanan. Kayak ada anak kecil yang lagi gendong tapi gak bisa diem. Lebih parah lagi, di bagian tengkuk lehernya yang terbuka, dia ngerasain hembusan angin. Bukan angin gunung yang sepoi-sepoi, tapi hembusan ritmis. Panas, lembab, dan baunya agak apek.
Itu jelas banget suara napas orang, tepat di belakang kupingnya. Desi pengen banget noleh buat ngecek, atau sekedar buat ngusir apapun itu. Tapi dia inget mitosnya. Dia takut kalau dia noleh, dia nggak bakal lihat pemandangan danau, tapi bakal tatap muka sama yang punya napas itu. Jadi dia cuma bisa nangis dalam diam. Air matanya campur sama teringat, sambil terus maksa kakinya melangkah. Di pertengahan tanjakan, fisik Desi akhirnya nyerah. Kakinya gemetar hebat sampai dia ambruk berlutut di tanah berpasir. Gak kuat nahan beban yang makin lama makin berat itu. Lucky yang jalan di depan langsung sadar kalau Desi hilang dari pandangan. Jadi dia lari turun buat nyamperin. Lihat Desi terduduk lemes, Lucky inisiatif buat bantuin. Dia niatnya mau bantu angkat tas keril Desi dari bawah, biar Desi bisa berdiri lagi. Nah, pas Lucky megang bagian bawah tas itu dan nyoba ngedorong ke atas, mukanya Lucky langsung berubah pucat. Matanya melotot kaget. Dia ngerasain sendiri kalau berat tas ini nggak wajar. Ini bukan berat baju atau air. Rasanya kayak ada gaya gravitasi ganda yang narik tas itu ke bawah. Seolah-olah tas itu dilem ke tanah. Bahkan Lucky ngerasa ada perlawanan, kayak tas itu nggak mau diangkat. Lucky sempat ngelirik ke arah Desi, terus ngelirik ke tas itu lagi. Dia pasti sadar ada yang nggak beres. Sebagai pendaki senior, dia pasti tahu bedanya tas berat dan tas yang ada isinya. Tapi Lucky milih diam. Dia nggak ngomong apa-apa soal keanehan itu ke Desi. Dia cuma bilang, "Ayo Des, dikit lagi," dengan nada suara yang getar. Kebisuan Lucky ini justru bikin Desi makin hancur. Desi ngerasa Lucky tahu sesuatu tapi nyembunyiin itu. Bikin Desi ngerasa kayak orang gila yang diteror sendirian di tengah keramaian. Begitu mereka akhirnya sampai di ujung tanjakan, pemandangan berubah drastis. Dari bukit gersang jadi padang savana luas yang namanya Oro-Oro Ombo. Tempat ini cantik banget sebenarnya. Isinya tanaman bunga warna ungu yang tingginya sedada orang dewasa. Namanya Verbena brasiliensis. Tapi di mata Desi, keindahan ini justru menipu dan bikin pusing. Siang itu kabut tipis mulai turun lagi. Nyampur sama warna ungu bunga, bikin efek visual yang membingungkan. Jarak pandang jadi kacau. Pas Desi jalan nebelah lautan bunga itu, dia mulai lihat halusinasi. Di sudut matanya, di antara batang-batang bunga yang goyang kena angin, dia lihat sosok nenek kebaya yang ada di mimpinya kemarin. Nenek itu berdiri diam, jauh di sana. Tapi wajahnya yang keriput seolah-olah natap lurus ke Desi sambil nyeringai. Desi ngucek matanya, berharap itu cuma salah lihat. Tapi bayangan itu tetap ada, malah kayaknya pindah tempat jadi lebih deket setiap kali Desi kedip. Panik, Desi mempercepat langkahnya. Dia jalan setengah lari, nerobos semak-semak bunga, nggak peduli kakinya baret-baret. Dia cuma pengen keluar dari padang bunga itu secepat mungkin. Akibatnya dia jadi jalan jauh ninggalin rombongannya di belakang. Dia misah dari kelompok, dan ini adalah kesalahan fatal berikutnya. Di gunung, sendirian itu sama aja ngundang bahaya. Lepas dari Oro-Oro Ombo, jalur masuk ke kawasan hutan Cemoro Kandang. Hutan yang isinya pohon cemara gunung tinggi-tinggi dan rapat banget. Hutan ini punya karakter suara yang unik dan bikin merinding. Daun cemara itu bentuknya kayak jarum. Jadi kalau kena angin, suaranya bukan kresak-kresak kayak daun biasa, tapi mendesing. Shh, shh. Suaranya konstan dan cukup kencang. Buat Desi yang lagi jalan sendirian di depan, suara desingan angin ini jadi isolasi alami. Suara langkah kakinya sendiri ketutup, suara alam lain ketutup. Dan yang paling bahaya, suara panggilan teman-temannya di belakang juga samar-samar hilang. Desi jalan kayak robot, tatapannya kosong ke depan. Di antara suara desingan angin itu, dia mulai dengar suara lain. Suara geraman rendah, grrr, yang asalnya dari semak-semak di kiri kanannya. Suaranya deket banget, kayak ada binatang buas yang lagi ngiringin dia jalan dari balik pohon. Desi makin ketakutan, tapi anehnya dia nggak berhenti. Otaknya kayak ngasih perintah buat terus jalan masuk makin dalam ke hutan, ngejauh dari jalur aman. Dia nggak dengar pas Lucky teriak dari kejauhan nyuruh dia berhenti buat istirahat. Desi benar-benar terisolasi secara audio, terjebak di dalam labirin suara angin dan geraman yang cuma dia yang bisa dengar. Di tengah hutan yang makin gelap itu, panggilan alam datang lagi. Dan kali ini,
Desi ngelakuin kesalahan yang bener-bener ngebangunin tuan rumah. Desi udah gak tahan mau buang air kecil. Karena dia sendirian dan udah jauh dari temen-temennya, dia milih satu pohon cemara yang ukurannya raksasa, akarnya nonjol keluar tanah kayak ular-ularan gede. Dia jongkok di balik pohon itu. Saking gugup dan buru-burunya, dia nggak sadar kalau pembalutnya udah penuh banget. Pas dia lagi proses itu, ada darah yang netes. Bukan ke celana atau tisu, tapi langsung jatuh ke tanah, tepat di atas salah satu akar pohon tua itu. Darah kotor ketemu tanah keramat. Reaksinya instan. Detik itu juga, Desi ngerasain tanah di bawah kakinya bergetar halus. Kayak ada mesin diesel yang nyala jauh di dalam bumi. Burung-burung yang tadinya bunyi di atas pohon, tiba-tiba diem total. Heningnya nyekek. Desi ngerasa bulu kuduk di sekujur badannya berdiri serentak. Dia tahu dia baru aja ngelakuin pelanggaran berat. Dia udah nyebarin racun di rumah mereka. Dan kali ini, mereka nggak bakal cuma ngasih mimpi buruk atau suara-suara lagi. Mereka bakal datang secara fisik. Dengan tangan gemetar parah, Desi buru-buru benerin celananya dan nyoba buat masang tas kerilnya lagi buat kabur dari situ. Pas tas itu nempel di punggungnya, teror yang sebenarnya dimulai. Kali ini bukan cuma berat, Desi ngerasain dengan jelas ada sepasang kaki yang melingkar erat di pinggangnya. Kakinya kurus, panjang, dan kerasa berbulu kasar nembus lapisan jaketnya. Belum sempet dia teriak, dia ngerasain ada 2 tangan dingin yang melingkar dari belakang leher, nyekek pelan tapi pasti. Jari-jari tangan itu panjang-panjang, kukunya kerasa nekan kulit leher Desi. Itu posisi orang digendong. Hantu gendong itu sekarang udah bener-bener nempel, naik di punggung Desi secara fisik. Desi nyoba jerit, "Tolong!" Tapi suaranya nggak keluar karena saluran napasnya ditekan. Dia megap-megap kayak ikan di darat. Makhluk itu nggak bunuh dia, belum. Makhluk itu cuma ngunci dia, ngambil alih kendali motorik badannya. Desi dipaksa jalan. Kakinya gerak sendiri, langkahnya berat dan diseret. Punggungnya dipaksa bungkuk, bukan karena tas, tapi karena beban si makhluk. Desi udah bukan lagi pendaki. Dia sekarang cuma boneka daging yang ditunggangi buat dibawa ke suatu tempat. Mereka keluar dari hutan dan sampai di pos Jambangan, tempat di mana biasanya pendaki seneng banget karena bisa lihat puncak Mahameru dengan jelas. Tapi pas Desi dongak melihat ke arah puncak, dia nggak ngerasain kekaguman sedikit pun. Pemandangan di depannya itu monster. Puncak Mahameru yang gersang dan berpasir itu, di mata Desi yang udah setengah gila, kelihatan kayak wajah raksasa yang lagi marah. Kawah Jonggring Saloko yang ngeluarin asap hitam itu kelihatan kayak mulut yang lagi nyemburin napas beracun. Langit di atas puncak warnanya merah tua, bukan biru. Awan-awannya ngebentuk formasi kayak tangan-tangan yang mau nyaut. Desi nangis tanpa suara. Dia ngerasa kecil, ngerasa nggak berdaya. Dia sadar kalau dia lagi jalan nyamperin mulut monster itu. Dia mau balik badan, mau lari turun, tapi penumpang di punggungnya neken makin kuat. Maksa dia buat terus jalan ke arah Kalimati, pos terakhir sebelum zona kematian. Warasnya Desi udah mulai retak di sini. Dia mulai pasrah kalau dia mungkin gak bakal pulang. Sore menjelang malam, mereka akhirnya sampai di Kalimati, padang rumput luas yang jadi batas antara kehidupan dan kematian vegetasi. Angin di Kalimati kenceng banget, nerbangin debu vulkanik yang bikin mata perih. Begitu tenda didiriin sama Lucky yang akhirnya nyusul, Desi langsung ngelempar dirinya masuk ke dalam. Dia ngeringkuk di pojokan tenda, ngebungkus badannya pakai sleeping bag sampai cuma matanya yang kelihatan. Badannya ngegigil hebat, getarannya kencang banget sampai bikin suara kresek-kresek di bahan tenda. Teman-temannya nawarin makan malam, sup hangat, nasi, tapi Desi nolak mentah-mentah. Mulutnya terkunci rapat. Dia ngerasa dingin bukan karena suhu udara, tapi karena energinya lagi disedot abis-habisan sama yang nempel di punggungnya tadi. Meskipun tasnya udah dilepas, rasanya masih nempel. Di dalam tenda yang remang-remang itu, halusinasi Desi makin parah. Dia dengar suara Lucky dan teman lain ngobrol di luar. Tapi di kuping Desi, mereka bukan ngobrolin besok mau bangun jam berapa, tapi mereka lagi ngomongin cara ngubur Desi. Gali di sini aja, itu yang Desi dengar. Tinggalin aja anak itu bisikan yang masuk ke otaknya.
Desi makin meringkuk, merasa dihianatin sama semua orang. Malam makin larut, jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat batas antara dunia manusia dan dunia lain di Kalimati jadi tipis banget, setipis kertas tisu. Lagi hening-heningnya, tiba-tiba kuping Desi diserbu suara keramaian yang meledak entah dari mana. Suara gamelan Jawa yang dipukul bertalu-talu, suara orang ketawa-ketawa, suara tawar-menawar pasar, suara denting piring. Ramai banget, kayak ada pesta rakyat tepat di depan pintu tendanya. Itu fenomena pasar setan. Anehnya, Lucky yang tidur di sebelahnya pules banget, gak denger apa-apa. Suara itu kayak punya daya hipnotis, ngajak Desi buat keluar. "Sini Nduk, sini gabung." Seolah-olah suara itu bilang gitu. Desi dengan mata kosong mulai gerak mau buka resleting tenda. Tangannya udah megang ujung pintu tenda, siap keluar menuju kegelapan. Tiba-tiba Lucky kebangun dan refleks nahan tangan Desi. "Des, mau kemana? Jangan keluar, bahaya," bisik Lucky panik. Tapi respon Desi bikin Lucky kaget. Desi nggak ngejawab, dia malah nyerang Lucky. Dia nyakar tangan Lucky sekuat tenaga sambil ngeluarin suara geraman yang bukan suara dia. Matanya melotot liar, nggak kedip sama sekali. Itu bukan Desi lagi yang ngendalin badannya, tapi keinginan kuat dari luar yang maksa dia buat keluar dan nyerahin diri ke keramaian gaib itu. Setelah drama nyakar tangan Lucky itu, suasana di tenda jadi super canggung dan tegang. Tapi mereka nggak punya pilihan lain selain siap-siap. Tepat jam 1 dini hari, rombongan mulai keluar tenda buat summit attack atau perjalanan menuju puncak. Udara di luar tenda dinginnya minta ampun. Rasanya kayak jarum-jarum es yang nusuk kulit wajah. Karena ini tahun 90-an, mereka nggak punya lampu kepala LED yang terang benderang kayak zaman sekarang. Mereka cuma modal senter tabung kuning yang baterainya gede-gede, dan cahayanya itu redup, nyaris oranye, cuma bisa nyorot 2 atau 3 langkah ke depan. Desi jalan di posisi paling belakang, langkahnya berat banget. Di sekeliling mereka cuma ada kegelapan total, kabut tebal, dan suara angin yang menderu. Lucky dan yang lain jalan agak cepet di depan, ninggalin Desi sendirian di ekor barisan. Karena cahaya senternya cuma nyorot ke bawah, pandangan Desi terkunci ke arah sepatu. Dia ngelihat sepatu Lucky di depan, sepatu temannya yang lain, terus sepatu boot dia sendiri. Nah, disinilah teror visual itu mulai main. Di sela-sela ritme langkah kakinya sendiri, Desi mulai sadar ada sepasang kaki lain yang jalan sejajar di samping kirinya. Kaki itu nggak pakai sepatu gunung. Kaki itu telanjang, kulitnya pucat pasi kayak mayat yang udah dikasih formalin, dan kukunya panjang-panjang hitam. Kaki itu ngikutin ritme jalan Desi dengan presisi yang gila. Desi berhenti, kaki itu ikut berhenti. Desi jalan lagi, kaki itu melangkah lagi. Desi nggak berani nengok ke atas buat lihat siapa yang punya kaki itu. Dia cuma bisa nunduk, gemeteran, sambil terus maksa kakinya melangkah. Pura-pura nggak lihat kalau dia lagi didampingi sama sesuatu yang bukan manusia. Lama-kelamaan pohon-pohon mulai jarang dan akhirnya hilang sama sekali. Nandain kalau mereka udah ngelewatin batas vegetasi dan masuk ke zona pasir yang terbuka. Di sini, medan pendakian berubah drastis jadi lautan pasir vulkanik yang labil. Setiap kali Desi melangkah naik 1 langkah, kakinya merosot turun setengah langkah karena pasirnya gembur. Ini nguras tenaga banget. Tapi buat Desi, masalahnya bukan cuma pasir. Dadanya rasanya kayak lagi diinjek gajah. Oksigen di ketinggian segitu emang tipis, tapi sesak yang Desi rasain itu nggak wajar. Dia ngerasa ada tekanan fisik yang nyata di dada dan punggungnya, kayak dijepit 2 tembok. Penumpang yang nempel di punggungnya itu nekan tulang rusuk Desi makin kuat, seolah-olah sengaja mau ngancurin paru-parunya biar Desi nggak bisa napas. Desi megap-megap, mulutnya kebuka lebar nyari udara, tapi rasanya kosong. Pandangannya mulai berkunang-kunang, antara efek kurang oksigen atau karena makhluk itu mulai nutupin matanya. Otaknya mulai error. Dia mulai ngelihat batu-batu di sekitarnya berubah bentuk jadi kepala orang yang lagi merinis. Suara angin di kupingnya berubah jadi suara orang nangis. Logikanya udah mulai mati, digantiin sama insting bertahan hidup yang makin lama makin lemah. Dia tahu dia sekarat, tapi dia nggak bisa minta tolong karena suaranya udah hilang kejepit di tenggorokan.
Karena Desi jalannya makin lambat kayak siput, jarak antara dia sama rombongan Lucky di depan makin lama makin jauh. Sampai akhirnya cahaya senter teman-temannya cuma kelihatan kayak titik-titik kunang-kunang di kejauhan. Sekarang Desi benar-benar sendirian di tengah kegelapan gunung yang luas itu. Jaraknya mungkin udah 50 meter atau lebih dari teman terdekatnya. Di tengah kesendirian yang mencekam itu, suara bisikan itu mulai kedengeran jelas banget langsung di lubang telinganya. Suaranya halus, mendesis, kayak suara ular. Kiri, lewat kiri, lebih gampang. Bisikan itu terus-terusan mulang kata-kata itu. Padahal jalur yang benar, jejak kaki teman-temannya, itu lurus agak ke kanan. Tapi bisikan itu meyakinkan banget. Nadanya manis dan penuh perhatian, seolah-olah mau nolongin Desi yang lagi kesusahan. Di sana ada air, lewat kiri, bujuk suara itu lagi. Desi yang udah setengah sadar dan haus banget jadi bingung. Dia ngelihat jejak teman-temannya di kanan, tapi kupingnya dengar instruksi ke kiri. Lehernya yang kaku dipaksa sama tangan tak kasat mata buat nengok ke kiri, di mana cuma ada kegelapan pekat yang gak berujung. Desi mulai ragu, kakinya mulai goyah mau ngikutin suara itu. Dia gak sadar kalau suara itu sebenarnya lagi nuntun dia buat misah dari jalur aman. Nuntun dia langsung ke arah jebakan yang udah disiapin. Dengan sisa tenaga terakhir, Desi nyeret kakinya sampai di sebuah area datar yang dikenal dengan nama Arkopodo, tempat di mana mitosnya ada 2 arca kembar penjaga gunung. Desi ngarep bisa istirahat sebentar di sini, tapi begitu dia ngangkat kepala dan nyoroting senternya ke depan, darahnya langsung berhenti ngalir saking kagetnya. Di jalur setapak sempit yang harusnya dia lewatin buat nyusul teman-temannya, berdiri 2 sosok bayangan hitam yang tingginya gak masuk akal. Mereka bukan patung batu kecil kayak di cerita orang. Mereka raksasa, tingginya mungkin setara pohon cemara. Badannya kekar dan besar banget ngeblokir jalan. Kulit mereka warnanya abu-abu gelap kayak pasir vulkanik, dan matanya gak ada pupilnya, cuma nyala merah redup. Mereka diam, gak gerak, tapi aura ancamannya kerasa banget sampai bikin lutut Desi lemes. Mereka kayak tembok hidup yang bilang, lu gak boleh lewat sini. Desi ngerasa ditolak mentah-mentah. Rasa takut purba, rasa takut yang dirasain manusia zaman batu kalau ketemu predator, langsung nguasain otak Desi. Dia gak berani maju 1 senti pun ke arah 2 raksasa itu. Jalur aman di depannya ketutup total sama badan mereka. Desi mundur selangkah. Gemeteran hebat, air matanya netes lagi. Dia kejebak. Maju ketemu monster, diam di situ, mati kedinginan. Tiba-tiba salah satu dari raksasa itu gerakin tangannya yang segede batang pohon, bikin gerakan menghempas angin ke arah Desi. Meskipun jaraknya masih agak jauh, Desi ngerasain ada hantaman angin yang keras banget nabrak badannya. Rasanya kayak didorong kasar sama orang dewasa. Tubuh Desi yang emang udah gak stabil langsung terhuyung ke samping kanan, menjauh dari jalur pendakian resmi. Dorongan itu bukan cuma angin, itu paksaan fisik. Desi jatuh berguling di pasir, senternya terlepas dari tangan, tapi masih nyala. Pas dia nyoba bangun merangkak, dia sadar posisinya udah melenceng jauh. Dia sekarang ada di area yang pasirnya lebih halus dan licin. 2 raksasa itu masih berdiri di sana, ngelihatin dia, tapi nggak ngejar. Mereka kayak penjaga pintu yang tugasnya cuma satu, mastiin pendaki kotor kayak Desi nggak ninjek tanah puncak dan ngebuang dia ke tempat pembuangan sampah. Dan tempat pembuangan itu ada di arah kanan. Tempat Desi sekarang merangkak dengan panik. Desi ngeraba-raba nyari senternya di pasir, dan pas cahayanya nyorot ke depan, dia ngelihat sesuatu yang bikin hatinya langsung hangat sekaligus hancur. Di ujung jalan setapak samar di depannya, berdiri ibunya. Iya, ibunya Desi. Ibunya lagi pakai daster batik lusuh yang biasa dipakai di rumah. Berdiri santai sambil senyum manis banget ke arah Desi. Tangan ibunya melambai pelan, najak Desi mendekat. "Desi, sini nak, ibu bawa minum," kata ibunya lembut. Logika Desi benar-benar mati total di sini. Dia nggak mikir gimana caranya ibunya bisa ada di ketinggian 3000 meter pakai daster doang. Yang ada di kepala Desi cuma rasa rindu dan rasa aman. Dia pengen pulang, dia pengen dipeluk ibunya.
Rasa sakit di badannya seolah hilang sebentar. Desi bangkit berdiri, terus lari tertatih-tatih nyamperin sosok ibunya itu. "Bu, ibu!" teriak Desi parau. Dia ninggalin jalur aman makin jauh, lari menuju bibir jurang yang gelap gulita di mana sosok itu berdiri nungguin dia. Tapi pas jarak Desi tinggal beberapa langkah lagi dan tangannya udah mau ngedapai tangan ibunya, wajah ibu itu tiba-tiba meleleh, berubah bentuk dalam sekejap mata. Senyum manis ibunya robek melebar sampai ke telinga. Kulit wajahnya keriput dan menghitam, matanya jadi putih semua. Itu bukan ibunya, itu Nenek Gahara, sosok yang ngejilat kakinya di mimpi. Nenek itu ketawa melengking, suaranya nyakitin kuping kayak gesekan besi. Desi ngerem mendadak saking kagetnya, tapi telat. Tanah pasir di bawah kakinya tiba-tiba amblas. Ternyata itu bukan jalan, tapi bibir jurang yang rapuh. Desi terperosok jatuh. Tangannya refleks ngegapai-gapai udara dan untungnya nyangkut di akar pohon cantik tua yang tumbuh miring di tebing jurang. Tubuhnya gelantungan di atas kegelapan tanpa dasar. Ini adalah jurang Blank 75 yang terkenal itu. Desi ngejerit histeris, tapi terornya belum selesai. Beban di punggungnya, si hantu gendong, bukannya hilang malah makin berat. Makhluk di punggungnya itu sekarang gerak agresif, goyang-goyangin badan Desi, berusaha ngelepasin pegangan tangan Desi dari akar pohon. Rasanya kayak ada orang yang narik kakinya ke bawah sambil bisikin, "Lepas, lepas aja. Temenin aku di sini." Di detik-detik antara hidup dan mati itu, tangan Desi yang satu lagi nggak sengaja ngeraba saku celana kargonya dan ngerasain benda keras yang dingin. Pisau lipat kecil Swiss Army KW yang dia bawa buat lupas buah. Otak bertahan hidupnya nyala lagi. Dia tahu dia nggak bakal kuat nahan berat badannya plus berat makhluk sialan di punggungnya itu lebih lama lagi. Akar pohon cantigi itu udah mulai bunyi krek-krek mau patah. Dengan tangan gemeteran hebat, Desi nyabut pisau itu, ngebuka mata pisaunya pakai gigi, dan bukannya motong akar yang halangin, dia malah ngarahin pisau itu ke tali tas keril di bahunya. Dia nyayat tali tas itu sekuat tenaga. Talinya tebal, alot. Desi nyayat sambil nangis, sambil teriak dalam hati. Sret, sret. Tali bahu kiri putus, bebannya miring. Dia nyayat tali kanan. Sret, putus. Tas keril besarnya itu langsung lepas dari punggungnya, jatuh meluncur ke dalam jurang gelap di bawahnya. Dan ajaibnya, bersamaan dengan jatuhnya tas itu, sensasi cekikan di leher dan beban berat di punggungnya ikut hilang seketika. Makhluk itu ternyata terikat sama wadah fisiknya, sama tas yang udah ditandai itu. Desi dengar suara jeritan. Bukan suara dia, tapi suara melengking yang makin lama makin jauh, ngilang di telan jurang bareng tasnya. Beberapa jam kemudian, Lucky yang panik balik turun nyariin Desi. Nemuin temannya itu dalam kondisi yang bikin siapapun bakal trauma seumur hidup. Lucky nemuin Desi nyangkut di akar pohon di bibir jurang, pingsan, tapi tangannya masih ngunci mati meluk akar pohon itu. Kaku mayat sementara atau cadaveric spasm. Lucky dan tim sweeper butuh usaha keras buat lepasin tangan Desi. Wajah Desi pucat kayak kertas, bibirnya biru, dan ada darah kering di hidung sama telinganya. Pas mereka gotong Desi naik ke jalur aman, Desi sempet sadar sebentar, tapi ngigau parah. Matanya liar melihat ke sekeliling, terus dia gumam berulang-ulang. Jangan ambil, tasnya udah aku kasih, jangan ambil aku. Suaranya bikin merinding semua orang yang dengar. Mereka langsung bungkus Desi pakai jaket tebal dan aluminium foil emergency blanket, terus buru-buru evakuasi turun, batalin misi muncak demi nyelamati nyawa. Perjalanan turun itu hening, gak ada yang berani ngomong, karena semua ngerasa kalau hutan di sekitar mereka masih ngawasin, nunggu kesempatan kedua buat ngambil apa yang gagal diambil tadi. Desi langsung dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang begitu sampai bawah. Dan di ruang periksa itulah, kengerian pendakian ini dapat stempel validasi yang gak bisa dibantah. Dokter jaga lagi meriksa kondisi fisik Desi, nyibak baju Desi buat ngecek cedera tulang belakang. Pas baju bagian belakang diangkat, dokter dan perawat di ruangan itu langsung diem, kaget.
Di pinggang Desi tercetak jelas banget memar warna ungu kebiruan. Bentuknya bukan sekedar lebam benturan, itu bentuk telapak kaki manusia, lengkap dengan jari-jarinya yang panjang, posisinya melingkar di pinggang kiri dan kanan, seolah ada yang nunggangin dia. Dan di leher Desi ada bekas merah melingkar kayak bekas tali. Tapi kalau dilihat deket, ada bekas kuku-kuku yang nancep dalam ke kulit. Itu bukti forensik yang gak bisa dijelasin secara medis. Itu bukan halusinasi karena kurang oksigen. Itu bukan mimpi. Itu bukti fisik kalau Desi emang bener-bener ditunggangi dan dicekik sepanjang perjalanan naik ke puncak. Desi yang udah sadar cuma bisa nangis pas lihat bekas itu di cermin. Dia tahu, meskipun dia berhasil pulang, sebagian dari dirinya, rasa aman dan kewarasannya udah ditinggal selamanya di dasar jurang Blank 75 bareng tas kerilnya itu. Kisah Desi ini jadi bukti ngeri kalau gangguan di gunung itu nggak cuma mainan pikiran atau halusinasi semata, tapi bisa ninggalin bekas fisik yang nyata di badan kita. Gimana menurut kalian? Ada yang pernah ngalamin beban tas tiba-tiba jadi berat banget padahal isinya cuma baju? Atau ngerasa ada napas di tengkup pas lagi jalan sendirian? Coba bagi pendapat kalian di kolom komentar ya. Kisah dengan gema personal yang kuat seperti inilah yang menjadi jantung dari kanal ini. Jika kalian punya pengalaman tak terlupakan yang ingin diangkat dan dibagikan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat link yang ada di deskripsi.